Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke topik baru. Kita tinggalkan convolution neural network. Saya harap kalian sudah bisa implement basic linet ya dengan convolution neural network. Dan kalian juga aware bahwa banyak arsitektur lainnya yang dihasilkan dari perlombaan ILSVR-C ya, yang menjadi state of the art arsitektur untuk computer vision, dan juga kalian bisa menggunakan ultralitik YOLO yang jadi standar industri saat ini. Oke, kita akan tinggalkan computer vision. Kalian bisa masuk terus untuk update pengetahuan kalian di Convolution Neural Network di buku di LVR. Buku ini diproduce bersama dengan teaching assistant kalian. Uh, Introduction to CNN, saya anggap kalian udah bisa. Modern CNN Architecture juga udah bisa. Hari ini kita akan masuk ke Recurrent Neural Network. Tentu saja di kuliah Machine Learning, kita tidak akan membahas terlalu dalam mengenai arsitektur Deep Learning atau Neural Network. Itu ada di kuliah Deep Learning, ya. Terutama area-area seperti large language model, bagaimana buat kalian bisa bikin seperti ChatGPT atau DeepSeek, kita akan belajar itu di deep learning course. Untuk machine learning course, kita hanya akan belajar sampai ke recurrent neural network dan modern recurrent neural network architecture. Oke, okay? So saya akan bahas dulu problem statement-nya supaya kalian clear ya. Oke, kita pakai buku dua, satu Deep Learning dari Profesor Alex Mola, itu ada di chapter 9. Oke, so kenapa kita butuh recurrent neural network? Oke, kenapa kita nggak bisa pakai aja convolution neural network? Itu pertanyaan fundamental ya. So, kalau di NLP, kita biasanya berurusan sama sequence. Ya, apa itu sequence? Di saat kalian menulis kalimat seperti ini, ya, arti dari kalimat ini didefine oleh urutan kata-kata yang ada di dalam kalimat. Kalau urutan sequence tersebut saya ubah, maka kalimat ini bisa berarti yang berbeda. Oke? Maksudnya, artinya berbeda adalah bahwa sebenarnya arti dari suatu kalimat itu define dari urutan kata-kata. Anggaplah, kalau kalian lihat di sini ada berapa kata dalam satu kalimat ini. Kalau saya ubah-ubah urutannya, berubah artinya. Oke? So, di NLP kita dealing dengan pola data yang berbentuk sequence. Baik itu dalam teks, ataupun dalam voice, ataupun dalam video, ataupun dalam time series, kita berurusan dengan data yang polanya adalah sekuensial. Oke? Ingat waktu kita belajar convolution neural network, proses konvolusi itu adalah mengekstrak features dari image. Pola di dalam image adalah pola spasial, bukan pola sequence. Oke? Walaupun nanti akan ada model yang namanya vision transformer, bahwa dia bikin image itu menjadi sequence. Tapi vision transformer compare to convolution, ya bisa dibilang head to head sekarang ya, vision transformer dan convolution. Tapi komputasi dari vision transformer itu terlalu lambat. Oke? Okay? So kita deal dengan sequential patterns di mana
multi-layer perceptron dan convolution neural network tidak bisa menghandle pola-pola tersebut. Oke? So, banyak data yang sequence di sini dia ceritain dokumen dan lain-lain ya. Terus kita harus bagaimana kita deal dengan pola-pola sequence. Dia kasih contoh misalnya time series. Coba kalian lihat pola time series ini ya. Kalau misalnya data-data ini kalian masukin ke linear regresi pakai multi-layer perceptron, udah pasti hasilnya jelek. Kenapa? Di dalam data time series itu ada pola tren bahwa ada, kalau saya anggap ada satu garis linear regresi dari FTSE 100 indeks ini, maka ini pola trennya dia naik sebenarnya. Tapi juga ada pola periodik, seasonality, cyclic ya. Kayak ada puncak-puncak di sini yang berulang. Oke? Pola itu pola sequence bahwa ada tiga puncak yang berulang. Itu tidak bisa di-capture oleh multi-layer perceptron. Nah, tapi kita ingat waktu ngerjain ini, biasanya kita menggunakan teknik autoregresif. Apa itu autoregresif? Ya, jadi saya bagi inputnya itu menjadi satu sequence xt minus 1 sampai x1 dan seterusnya. Dan setelah itu saya pecah-pecah jadi chunk dan saya bikin autoregressive modeling. Oke? Bagaimana orang mengerjakannya dulu pakai autoregressive? Dia bikin neural network, ya. Tapi hidden state-nya ini anggap di sini H T-1 ini neural network. Tapi input sequence-nya masuk sini dan akan masuk lagi ke hidden state berikutnya. Perhatikan gambar 912 ini, ya. Jadi dia bilang bahwa kalau inputnya sequence, outputnya another sequence. Dia pengen menebak nih, dia pengen lakukan forecast kan. Jadi setelah XT, itu harusnya XT plus 1. Lihat, inputnya XT minus 2, outputnya harus XT minus 1. Inputnya XT minus 1, outputnya XT. Inputnya XT, outputnya XT plus 1. Dia bilang ada pola laten atau pola hidden yang memetakan XT ke XT plus 1. Dan dia deketin itu dengan neural network yang disambung-sambungin. Biasanya neural network itu hanya feed forward neural network, tapi ini inputnya bisa jadi output masuk lagi ke hidden layer. Di sini ceritanya recurrent neural network kita mulai ya dengan autoregressive modeling. Oke? Okay? So waktu belajar autoregressive kita juga belajar tentang language model ya. Tapi ini saya skip dulu tentang language model karena ini akan berurusan dengan large language model. Kita masuk dulu ke buku kita yang di LVR. Oke. Okay? So RNN kita deal sama sequence patterns. Oke. Okay? Problem ini bukan problem baru. Ya, sudah lama dikerjain tahun 1980 ada model yang namanya John Hopfields yang bilang bahwa harusnya kita bikin memory network kayak di otak manusia. 1990 Jeffrey Ellman bilang bagaimana kalau kita gabungin neural network tapi pakai recurrent connection. Recurrent connection itu bahwa outputnya neural network bisa masuk lagi ke dirinya sendiri gitu. Setelah itu Hawkreiter dan Simi Duber dari Jerman itu propose LSTM ya, dan 2014 Cho et al. Propose gated recurrent unit. Bisa dibilang sekarang ini recurrent neural network itu ada dua arsitektur yang masih bertahan saat ini, yaitu LSTM dan GRU. Oke, LSTM ini bukan model yang mengada-ngada. Di saat kalian punya handphone, kalian ngetik di keyboard, di handphone, engine yang memprediksi next word yang kalian ketik, itu implemented biasanya dengan LSTM.
Jadi ada di setiap handphone kalian bahwa AI yang mempredik the next word yang kalian ketik di mobile phone itu sebenarnya running LSTM. Oke? Hmm. Oke, so RNN, LSTM, dan GRU itu banyak dipakai, di mana-mana dipakai sebelum zamannya transformer neural network. Kita tidak akan bahas di kuliah ini mengenai transformer, tapi kalian akan belajar itu di kuliah deep learning. Ya. Di sini kita fokus belajar LSTM dan GRU. Oke, so LSTM dan GRU ditemukan oleh dua orang berbeda, ya, satu dari Jerman, satu Cho et al. Mungkin dari China. Mereka propose model ini. Kita akan pelajarin hari ini arsitektur dari LSTM dan GRU. Oke, so paling bagus caranya belajar adalah melihat visual arsitekturnya, jangan menghafal, ya. Tidak ada gunanya belajar menghafal sekarang karena AI kayak ChatGPT, Claude, Gemini, Grok itu menghafal semua data yang ada di bumi ini ya. Jadi kalau kalian menganggap bahwa skill kalian adalah menghafal, baik itu code maupun mathematics ataupun arsitektur dari neural network, itu kalian nggak belajar sama sekali ya. Kalian harus benar-benar belajar itu konsepnya, understandingnya, dan biarkan hafalannya ada di AI. Suatu saat kalian butuh code, kalian dengan understanding kalian, kalian bisa minta code ke ChatGPT ataupun ke Claude. Problemnya kalau kalian nggak punya understandingnya, tools-tools seperti GPT dan lain-lain itu tidak ada gunanya juga. Oke? Sama halnya kalau kalian bawa kalkulator ke yang ada perhitungan matematiknya, kalian bawa ke orang-orang yang tinggal di gunung jauh dari teknologi, nggak ada artinya kalkulator itu buat mereka. Oke? So, kita akan belajar dulu recurrent neural network sebelum zamannya LSTM. Ya. So, dia bilang input layernya itu sequence. Sequence ini bisa dari kalimat, ya. Problemnya dengan kalimat, misalnya saya mau masukkan sequence ini, ya. Ini adalah kata-kata, bukan vektor. Sementara neural network bilang, saya itu cuma mau nerima numerical value, angka-angka. Nah, so biasanya ada proses di mana kita mengubah dataset kita ini menjadi vektor. Ingat, vektor itu ada indeksnya, anggap vektor X, dia masuk XT minus 1, XT, dan seterusnya. Oke, problem statementnya di sequence learning, saya input sequence, oke, dia output sequence, ya, dan ada pola yang memetakan sequence to sequence. Contoh misalnya, saya pengen bikin sentimen analisis, oke, saya input kata-kata yang saya dapat dari Twitter, sekarang namanya X, ya. Kalau sentimen analisis, output layernya bisa positif, negatif, jadi cuma ada dua mungkin di atasnya, ya. Nah, saya bilang ada pola yang memetakan sequence to eh, apa dia punya sentimen, oke? Dan gimana kita modeling waktu zaman sebelum LSTM dan GRU? Saya bikin neural network, multilayer perceptron. Di sini saya sebut fully connected layer dengan activation. Ingat, kita udah belajar tentang multilayer perceptron di TensorFlow Playground. Kalian implement misalnya di warna biru yang di tengah ini fully connected layernya, berapa layer, hidden layer dari neural network. Oke, anggap arsitekturnya sama, kotak-kotak biru yang di tengah ini, yang fully connected layer. Nah, input sequence dari input XT masuk ke dalam hidden state pertama, outputnya ada cabang keluar ke output, ada yang masuk lagi ke the next hidden state. Oke?
Oke, ini seperti bikin multilayer perceptron tapi ada indeksnya. Indeksnya itu kita sebut time, bukan time di fisika, tapi time di sini itu indeks dari sequence-nya. Oke, anggap kita sebut time. Ternyata back propagation itu masih bekerja. Bahwa saya masih bisa pakai back propagation untuk meminimalkan error antara input tebakan sentimen neural network dan data real apa sentimennya. Oke, okay? So dengan back propagation through time, oke, okay, dia bisa meminimalkan dan ya saya nggak usah bahas ini terlalu jauh karena kalian udah belajar back propagation. Intinya back propagation masih bekerja dengan arsitektur recurrent neural network seperti ini. Dan kita bisa train recurrent neural network seperti itu. Di sini ada code-nya, silahkan kalian download ini. Ini code dari Andre Karpati. Sekarang dia chief scientist, dia bikin company sendiri mungkin. Tapi dulu dia di Tesla. Ya. Uh, dia ngambil PhD the same time dengan saya. Saya suka lihat dia punya code ya. Dan char RNN ini adaptasi ras dari code-nya Andre Karpati. Oke, dia bikinnya pakai C++ atau C, kita bikin pakai ras ya. Coba kalian tes jalan nggak code ini. Oke, intinya recurrent neural net simple kita gabung-gabungin beberapa multilayer perceptron dalam bentuk recurrent connection. Apa yang disebut recurrent connection? Bahwa inputnya bisa jadi output dari satu neural network, bisa jadi output layer, jadi bisa recurrent gitu ya, berulang-ulang. Oke? So, problemnya dengan RNN yang seperti ini, semakin banyak data saya tambahin, semakin susah untuk konvergen. Kadang-kadang apa ya, explode dia punya eh, nilai gradien. Kadang-kadang jadi vanish gradiennya, nggak stabil lah waktu di train. Problem itu dihadapin orang cukup lama sampai muncul LSTM dan GRU. Oke? Bisa dibilang LSTM dan GRU ini perbaikan dari RNN dengan ide yang out of the box, ya. Kalian akan melihat bahwa arsitektur AI saat ini itu sebenarnya inspired by LSTM dan GRU, tapi dimodifikasi menjadi lebih scalable dengan adanya transformer block. Tapi cerita tentang LSTM ini perlu kalian pelajarin supaya nanti waktu masuk ke kuliah deep learning, kalian jadi ngerti kenapa dulu ada problem dengan LSTM. Dan kenapa LSTM lahir? Karena ada problem dengan RNN yang biasa. Oke? Okay? So, ada problem besar vanishing gradient problem. Waktu di train, gradiennya jadi nol aja, nggak berubah-ubah. Oke? Okay? Terutama kalau kita punya data yang pola sequence-nya itu long term dependency-nya tinggi. Kalau long term dependency-nya rendah, itu RNN masih bisa. Tapi misalnya kalian bikin satu kalimat yang panjang sekali, dia udah lupa pola sequence yang di belakang-belakang. Oke? Okay? So, kalau dilihat dari matematiknya, problem itu memang bisa terjadi ya. Jadi bisa terjadi bahwa gradien lambda di sini itu diminish secara eksponensial, itu bisa dibuktikan dari Jacobian matrix. Mungkin kalian bukan mahasiswa matematik, kalian ada di electrical engineering, kita lihat aspek engineeringnya lebih dalam. Oke? Okay? So, secara matematik di-proof bahwa memang Jacobian matrix itu bisa punya eigenvalue yang membuat gradien nol, diminish. Oke? Okay? Nah, tapi gimana caranya kita modifikasi RNN supaya problem ini solve? Ada orang namanya Rock Reiter dan Smee Duber, nah, dari Jerman. Kalian bisa lihat banyak interviewnya Smee Duber ini di YouTube ya. Very smart guy. Ya. So dia bilang gini,
saya masukin, instead of saya bikin langsung kayak fully connected layer, bagaimana kalau kita bikin kayak memory cell? Oke, mungkin idenya ini datang dari telepon zaman dulu ya. Eh, Desktop telepon 19 tahun tahun 80-an ya. Oke. Mungkin kalian belum lahir, tapi di rumah saya zaman dulu ada telepon kayak begini. Oke. Saya bisa save beberapa nomor, misalnya nomor kantornya orang tua saya. Saya pencet satu, dia langsung recall memorinya bahwa satu itu telepon ke kantor, dua itu telepon ke mana, dan seterusnya. Jadi di dalam box telepon ini, itu ada memori, dan ini dianggap memory cell. Oke, mungkin dia terinspire dengan arsitektur ini, maka dia bikin model bahwa coba kita ubah jadi memory cell, dan di dalamnya ada gate, ya. Nggak usah dihafalin arsitektur ini karena PyTorch udah punya LSTM cell. Kalian tinggal bilang pakai LSTM cell, itu PyTorch sudah punya arsitektur cell ini. Tapi how it works itu penting sekali. Bayangkan fully connected layer di situ dengan warna biru kotak psi. Itu di situ isinya neuron, ya. Aktivasinya kalian harus define. Misalnya pakai ReLU, ya. Dan input sequence XT ini dipendekin gambarnya, ya, dipotong yang XT plus satu dan lain-lain. Kita melihat satu sel. Itu ada forget gate, ada input gate, ada output gate, ya. Jadi ada beberapa gate di dalam hidden state. Jadi dia bukan cuma hidden state, dia ganti jadi memory cell, tapi ada hidden state, ada internal state, ada forget gate, input gate, ya, dan seterusnya. Oke, kalau diformalisasikan secara matematik, ya seperti ini kira-kira arsitekturnya. Jangan menghafal, kalian cuma harus lihat ada berapa gate di situ, ada berapa operation di situ. Nanti nilai-nilainya itu dipelajari dengan pelatihan dari data, seperti halnya multilayer perceptron maupun convolution neural net. Oke, so LSTM begini arsitekturnya. Sini again, kasih contoh yang dari datanya Shakespeare text data ya. Di sini saya buat karakter level language model. Apa itu language model di sini? Kalau saya kasih dia teks, nanti dia bisa menebak the next word ya. Ini code adaptasi dari punya Andre Karpati. Dia tulis pakai C, saya tulis pakai RAS. Oke. Sekarang ini, kalau kalian punya code seperti ini, kalian pengen implement kembali ke Python, ya tinggal bilang, coba implement code ini pakai PyTorch dengan Python. Dia akan kasih code versi Python ya kalau kalian copy code ini. Tidak ada lagi batasan antara Python atau RAS atau C++. Sebagai anak electrical engineering, sebaiknya kalian independent of the language, ya. Jangan sampai kalian cuma bilang saya bisanya Python aja, ya. Ingat, AI bisa translate code dari satu bahasa ke bahasa lain, ya. Dan itu dia lakukan otomatis. Misalnya ini ada code di sini saya tulis pakai RAS, awalnya itu ditulis pakai Python, oke? Dengan agent AI seperti Cursor, ya, dia yang nge-code. Saya diam aja, dia nge-code sendiri ke dalam uh, Visual Studio Code. Ini namanya Cursor, ya. Oke, saya lanjut. So, sesimpel itu idenya. Mungkin dari telepon ini ada idenya, oh di sini ada gate, ada ini dia bikin model matematisnya, lahirlah LSTM tahun 1997. Oke, which is ada orang lagi peneliti, dia bilang kayaknya terlalu kompleks tuh arsitekturnya orang Jerman, ya. Ada orang Korea namanya Kyung Hyun Cho 2014. Dia bilang
kayaknya terlalu kompleks itu gimana kalau kita sederhanakan gate-nya cuma dua, reset gate sama update gate, nggak usah ada input for gate dan lain-lain. Oke, jadi penyederhanaan dari LSTM itu kita sebut GRU cell. Oke, dia masih ada hidden state, ya, internal state-nya nggak ada, dia cuma hidden state sama kandidat hidden state sama dua gate. Jangan kalian hafalin, ya, sel-sel ini udah available di dalam PyTorch. Oke, dan again code yang tadi di atas di re-implement pakai GRU. Oke, oke, so itu basic arsitektur RNN yang kalian pelajarin hari ini. Ah, minggu depan kita akan belajar arsitektur yang lebih kompleks, ya. Untuk hari ini cukup sampai ke LSTM dan GRU. Kalian bisa bikin nanti dengan teaching assistant bikin sentiment analysis atau bikin machine translation, ya. Saya akan tunjukkan caranya, nanti kalian lanjutkan dengan Dava. Mungkin kita pakai Claude, itu dia baru keluarin model yang baru, ya. Dan Grok punyanya Elon Musk. Let's try ini. Oke. So saya bilang I want to implement machine translation from Indonesian to Korea. Okay? Make synthetic dataset to train LSTM-based model for machine translation. Okay? What else? Evaluate the translation result using uh, common metrics. Okay? Implement the code using Python and PyTorch. Oke, seperti biasa, kalau kalian nge-prompt, jangan langsung jalanin, tapi bilang revise the prompt, oke, to get the best code. Jadi suruh dia revise dulu promptnya, oke, kadang-kadang kita lupa apa yang mau di prompt, ya. Oke, sambil ini saya buka yang Cloud. Oke, lihat. Dari prompt saya yang simple ini, dia bikinin saya lebih kompleks. Create a complete machine translation system from Indonesia to Korea using PyTorch. Dengan nih, create synthetic variable. Kenapa kita harus revise? Karena nggak mungkin kita ingat prompt ini, kan. Oke, sekarang saya copy promptnya, saya paste di sini. Kadang-kadang saya edit-edit dulu, ya. Oke, ini kayaknya cukup. Saya copy, saya jalanin. Prompt yang sama, I give to Mr. Go. And let's see the code. Ini ada dua asisten AI kita lagi bekerja, biarkan dia bekerja dengan rajin menulis code, ya. Satu namanya Claude, satu namanya Grok. Oke, kalian bisa tambahin lagi game ini kalau mau, ya. Oke, siapa yang duluan selesai? Oh, Grok duluan selesai.
Nanti kalian perlu jalanin di Google Colab ya. Ya, dia mesti nge-code. Ini udah selesai. Oke, kita coba lihat yang ini. Dia pakai PyTorch, beberapa library Python. Dia set pakai CUDA atau enggak, pakai GPU atau enggak. Kalau di Google Colab kalian harus set GPU. Oke, dia bikin translation dataset di kelas ini ya. Setelah itu dia bikin arsitektur encoder. Di sini dia udah pakai attention. Kita belum bahas attention ya. Tapi di sini dia pakai attention dengan LSTM cell. Oke, jadi arsitekturnya dia pakai encoder di dalamnya LSTM dan encodernya dia implement simple attention dan untuk keluaran translasinya dia pakai decoder. Oke, terus dia bikin kelas sequence to sequence. Intinya ada decoder dan encoder. Oke, terus selebihnya train the model, plot. Dievaluate dengan blue score. Ya. Kami kita lihat pendekatannya ini sama, dia pakai ini, dia bikin kelas synthetic dataset, oke, dia bikin translation dataset, dia pakai encoder decoder juga, pakai attention, oke, sequence to sequence juga, dan seterusnya. Oke, kita nggak akan tes code ini, saya serahkan ke kalian untuk ngetes, ngejalanin praktikumnya dengan Dava dan Farel. Kalian juga bisa bikin sentiment analysis, kalian bisa bikin machine translation, whatever yang kalian kebayang untuk sequence learning problem, silahkan diimplement dengan teaching assistant. Ya, make sure code-nya kalian pahami. Ya, ini dia lagi ngapain, dia lagi evaluate apa, dia bikin dataset. Ya, dan have fun dengan AI. Sekian kuliah hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke modern recurrent neural network arsitektur sebagai mungkin kuliah terakhir dari machine learning ini. Oke, so silakan lanjutkan dengan Dava untuk praktikumnya. Praktek bikin model-model tas-tas NLP pakai PyTorch dan LSTM dan GRU. Silakan Dava. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita lanjut ke sesi praktikum atau hands-on. Sebelum kita coba buat model di pakai RNN, kayaknya kita harus eksplorasi tentang processing dataset dulu. Jadi gini, di pembuatan end-to-end machine learning, mostly yang dibutuhkan itu, sorry, yang lebih banyak memakan waktu itu tentang preprocessing, feature extraction, dan lain-lain. Pembuatan model tuh kecil banget kalau di real life, pakai real life dataset. Kalian harus bersihin data atau nah, sekarang kita coba kalau punya dataset sekuensial. eh, Kita di sini pakai teks dulu karena data sekuensial itu ada dua. Selain teks, ada time series analysis. Nah, kita fokus ke teks dulu. Jadi data sekuensial itu adalah data yang komponen tersusun menurut suatu urutan sequence
di mana posisi satu dan lainnya itu punya relasi antar elemen yang mempengaruhi makna atau informasi keseluruhannya. Jadi seandainya kita lihat teks, let's say, hmm, sebenarnya ini teks random aja, tapi masih sequential. Jadi kita let's say punya teks. Nah, jadi antara satu kata dan kata yang lain ini pasti kan dia sequential, artinya berurutan. Nggak mungkin dia random gitu. Let's say learningnya di depan em, bahwa data teks ini dibuat random. Dia kan maknanya akan berubah. Jadi kita nggak bisa ngelakuin dataset sequential ini kayak dataset random di data picture ataupun data tabular. Jadi kita kalau punya, nah di sini bergunanya model sequential RNN tuh untuk handle dataset yang berurutan. So, kita coba ini preprocessing di dataset dulu. Nah, ini kita bisa lihat satu kalimat ini ada yang huruf besar, ada huruf kecil, ada yang kapital semua. Lalu kita cobain buat lowercase semua. Nah, jadi satu kalimat ini menjadi lowercase semua. Hello world, bla 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 bla. Jadi lowercase. Oke, next. Kita coba post beberapa teks yang nggak penting seperti tanda tanda baca apa kurang dari sama atau lebih dari kayak gini. Di sini kan di antara apa tanda baca kurang dari sama atau lebih dari ini kan nggak ada maknanya, jadi kita remove aja. Kan ini intinya noise gitu, jadi nggak penting lah. Terus apa ya, ini di HTTP URL ini sepertinya nggak penting untuk kata HTTPS. Lalu kita coba remove HTTPS.
Wait. Oke, jadi setelah kita hilangkan URL tadi, kita coba hilangkan non alfabet, ada kayak add, hashtag kayak gitu. eh, Noise-nya biar hilang. Di sini di teks ini kayaknya spasinya lebih banyak daripada yang lain. Jadi kita coba normalisasi spasinya di satu kalimat ini. Oke, preprocessing paling sederhana udah bisa. Next, kita coba lanjut ke tokenisasi. Jadi di konsep NLP, em, dalam satu teks sequential ini, sebelum dimasukkan ke model machine learning, model itu cuma paham eh, vektor. Jadi, let's say X. Nah, kalau manusia kita langsung bisa baca, tapi mesin nggak bisa. Ya, kita harus coba tokens setiap katanya. Nah, kita coba download library-nya dulu, lalu coba tokenize di setiap kata di kalimat yang ada pada data teks.
error resource have not found. Di- si error. Ini udah sama ya, kan di atas ini kita punya teks yang perlu ditokenisasi, nanti outputnya kan seperti ini. Nah, untuk teks yang dari tokenize, jadi kita partisi setiap katanya untuk ditokenisasi. Next kita coba hilangkan beberapa kata yang nggak penting seperti for ataupun and, jadi kata penghubung itu.
Oke, sip. Jadi pada data yang sudah kita tokenize tadi, beberapa kata yang nggak penting seperti for, with, and, atau satu huruf S ini kita remove. Jadi agar datanya noise-nya lebih sedikit, lebih bersih gitu. Dan juga ada stammer. Jadi kalau kita punya kata, let's say, learn, learn. Nah, ini kan perbedaannya cuman past tense, verb one sama verb three. Nah, artinya kan sebenarnya sama, cuman perbedaan waktu doang. Jadi agar agar mesinnya atau model kita nggak terlalu banyak noise, kita sederhanain saja. Nah, kata ini kan ada learning, visiting. Oke, next kita coba hitung data teksnya. Coba sign vocab size-nya 10, lalu hitung frekuensinya.
Nah, untuk setiap data ini kita coba counting frekuensinya. eh Terus kita tambahin s- satu noise gitu, pakai variabel UNK di sini. Oke, next kita coba encoding ke angka. Next kita coba tambahin padding untuk dataset ini. Untuk tes dataset ini. Hmm.
Jadi kita punya dataset satu di teks ini. Satu. Oke. Kita punya teks eh, satu, tiga. Teks duanya ini. Jadi agar modelnya tuh paham perbedaan teks satu sama teks dua, kita coba sequence, eh, kita coba padding dulu. Jadi dataset satu 2 3 ini biar ukurannya sama sama teks satu, kita tambahin 0 di belakangnya di padding di pos ini. Lalu karena ini ukurannya terlalu panjang, kita coba ringkas lagi menjadi maksimal 6 saja untuk setiap eh, satu vektor. Jadi hasilnya kayak gini. Oke, jadi preprocessingnya dari awal sudah selesai. Ada pertanyaan kah? Jadi dalam proyek machine learning, kalian buat model tuh porsinya kecil banget. Akan lebih efisien kalau data preprocessing, data collection, data verification ini dilakuin dengan benar. Jadi kayak let's say contoh UTS kemarin yang regresi ataupun yang lainnya, kalian nggak perlu lama-lama apa namanya buat modelnya atau pelatihan modelnya kalau tiga ini dilakuin dengan benar. Oke, kayaknya untuk minggu ini cukup. Nah, ini dilanjutin ke Dava untuk build model RNN-nya. Halo Dav, are you still there? Woi, AFK dia tadi. Ada. Oke, oke. Ah, Lanjutin ya with build RNN-nya. Barusan kelar preprocessing. langsung aja ya. Udah, bentar. Nah, jadi ini untuk build modelnya, model RNN. Ini kita buat RNN buat EMDB Sentiment Analysis. Nah, jadi yang pertama ini, untuk tahapan pertama, kita muat dan preproses datanya dulu. Nah, ini datasetnya pakai dataset IMDb. IMDb itu yang apa namanya? Yang nge-review film-film dan juga series. Jadi ada aplikasinya IMDb. Jadi tunjukin. Kayak gini nanti apa namanya? Usernya atau kita ya sebagai user ngasih review dari film atau series yang udah kita tonton. Nah, data-datanya tuh datasetnya ngambil dari situ. Nah, kemudian
eh, ini datasetnya dibatasin ke 10.000 kata aja, yang paling umum, supaya vocabulary-nya itu nggak kelewat besar, jadi nggak lama nge-trainingnya kayak gitu. Terus pakai pet sequence. Nah, yang ini pet sequence itu biar semua ulasannya panjangnya sama, sekitar 200 token. Jadi modelnya bisa jadi lebih terstruktur dan juga efisien saat trainingnya. Ini langsung aja, Kiran, dan nanti download datanya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke build model RNN-nya. Kita bikin model sekuensial yang diawali dengan layer embedding untuk ubah indeks kata jadi vektor. Terus dimasukin ke LSTM 64 unit untuk nangkep konteks sequence-nya. Lalu nambahin dropout supaya nggak gampang overfitting. Kemudian outputnya lewat dance dengan ada aktivasi sigmoid untuk klasifikasi binernya. Nah, jadi eh, kita buat demonya cepat, nggak lama kayak gitu. Nah, ini untuk ininya outputnya nanti kayak gini. Ada layer, output, parameternya. Ada totalnya kayak gitu. Nah, kalau udah kita training dan evaluasi modelnya. Di sini kita ngelatih model cukup selama 3 epoch aja dengan base size 64, pakai 20% data training buat validasinya. Nah, dari cara ini bisa sekalian ngasih insight gimana performa modelnya naik turun setiap epochnya. After that, kita langsung uji di data test untuk tahu akurasi yang sebenarnya atau yang realnya. Nah, ini udah nih. Untuk ini untuk outputnya, jadi untuk epoch pertama dapat akurasi 0,52 atau 52%. Kemudian lossnya 0,69, validation akurasi 52, dan seterusnya. Nah, ini untuk akurasinya naik, naik, naik sampai 60%, dan tes akurasinya didapat 91%, dan tes lossnya 0,64. Setelah itu kita, ini yang apa, bagian akhirnya kita coba prediksi satu ulasan dari test setnya. Kalau output sigmoid di atas 0,5 itu berarti dianggap positif, reviewnya itu ulasannya. Kalau atau enggak, kalau enggak di atas 0,5 itu artinya negatif. Jadi sebaliknya. Jadi kita bisa langsung ngecek modelnya berhasil nangkep sentimen dengan confidence-nya yang ditampilkan nanti di outputnya. Nah, misal kayak gini. Ini yang pertama, review pertama ini. Nah, kalau dicek itu hasilnya positif. Untuk yang review kedua juga sama. Ini apa namanya? Muji hasil apa namanya? Karya filmnya kayak gitu. Ini juga sama. Yang ketiga, review ketiga. Review keempat juga sama. Dan juga review yang kelima. Nah, untuk confidence-nya juga di atas 0,5 semua. Nah, untuk yang terakhir kita bisa eh, tambahin juga ini untuk visualisasinya. Visualisasi learning curve-nya dengan gambar grafik. Ini supaya tahu kita gambaran bagaimana loss dan akurasinya berubah tiap epoch agar bisa paham dari apa namanya alur proses belajar ngebuat modelnya. Ini kita tambahin aja code-nya ini pakai matplotlib pyplot.
Nah, ini untuk hasilnya ini dari yang hasil apa namanya yang di sini training dan evaluasinya kita coba visualisasikan dalam bentuk grafiknya. Jadi kayak gini bisa kalian lihat hasil gambarnya supaya lebih mudah dipahaminya kayak gitu. Jadi training loss-nya turun sampai sini, terus untuk yang validation akurasinya naik ke di atas 0,60 ya di atas 60%, 61% di sini harusnya. Nah, mungkin kayak gitu untuk apa namanya? Contoh model RNN RNN-nya untuk EMDB Sentiment Analysis. Contoh simpelnya ini ya, buat model simpelnya. Seperti itu kurang lebih. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, mungkin kalau kalian apa namanya malu nanyanya bisa tanya ke ChatGPT atau Claude dari apa setiap section code-nya atau ada pertanyaan lain di kepala kalian. Nah, kalau udah misal kalian eh, bisa mau build model pakai dataset ngambil dari Kaggle itu bisa bisa banget buat latihan kalian atau buat perbanyak portofolio kalian bisa di-upload ke GitHub dan juga di posting di LinkedIn kalian kayak gitu. Jadi kalian belajar learning by doing. Jadi belajar dari bikin project-project sederhana itu juga bisa bikin kalian mudah pahaminnya dan juga bisa ningkatin skills kalian, skills teknikal kalian. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahin lagi? Udah kelar. Udah. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Untuk tugasnya ada yang tanya kah? Kemarin kayaknya ada yang tanya gitu. Jadi itu udah jelas sih. Kalian kerjain aja di buku itu, reproduce code-nya. Gampang gitu, nggak perlu mikir lah. Nggak perlu susah tugas yang sebelumnya. Kayaknya kita conclude aja kalau nggak ada yang tanya ataupun udah paham semua.
Ya udah kalau gitu kita akhiri pertemuan kelas machine learning hari ini. Nanti recordnya diupload ke YouTube, ntar di share linknya. Oke, terima kasih yang udah hadir. Kita lanjut ke kelas deep learning buat yang ambil kelas deep learning ya.